Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu sehat ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang zodiak ya, membahas segala sesuatu tentang zodiak. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang keempat, yaitu kita ketemu dengan Cancer. Halo Cancer, apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang terwujud di tahun ini untuk Cancer ya. Jadi silakan Cancer tonton video ini sampai dengan selesai karena di sini bakal banyak informasi-informasi yang harus kamu dapatkan, pesan-pesan dan juga tanda-tanda apa yang harus kamu ketahui agar kamu bisa melangkah ke depan dengan baik, dengan pasti dan bisa merealisasikan segala hal yang kamu inginkan di tahun ini. Oke, teman-teman, saya akan menggunakan 3 kartu ini. Yang pertama pakai Oracle Card, yang kedua pakai kartu klasik Tarot ini, dan juga yang ketiga pakai Oracle Card tapi lebih kepada answer card-nya. Jadi jawaban-jawaban yang nanti bakal memberikan penegasan-penegasan di akhir video ini. Oke, kita akan buka satu kartu. Untuk kartu yang pertama, kita pakai kartu ini. Langsung kita shuffle biar nggak kelamaan ya teman-teman. Untuk Cancer ya, Cancer kita akan melihat apa saja yang sedang berproses untuk menuju sebuah realisasi di tahun ini. Karena saya yakin setiap orang punya target-target, setiap orang punya keinginan, setiap orang punya cita-cita, dan kita bakal melihat berdasarkan tanda-tanda ya. Jadi di sini saya bukan sekedar meramal, tapi lebih kepada saya membaca tanda. Ya, karena tanda itu bisa kita lihat melalui energi, melalui isyarat, melalui segala sesuatu yang mungkin bisa kita rasakan ya. Oke, apa yang terwujud ya, yang terwujud di tahun ini untuk Cancer. Nah, di sini saya akan mengeluarkan satu kartu untuk melihat opening card-nya apa nih kira-kira, gitu kan? Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting untuk kamu simak, untuk kamu perhatikan agar langkah ke depannya kamu bisa semakin optimis, semakin yakin, semakin percaya diri, dan hal-hal itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan kamu. Oke teman-teman, di sini sudah keluar satu kartu visualize sukses ya, visualize sukses. Di sini kita berarti akan membahas apa sih visualize sukses itu. Dan ini adalah berkaitan sekali dengan yang namanya visualisasi. Kalau teman-teman mungkin sering dengerin video-video saya, di situ sering saya bicara tentang afirmasi, tentang visualisasi, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan fokus bicara tentang visualisasi. Di sini visualisasinya adalah visualisasi tentang kesuksesan. Nah, teman-teman, ternyata boleh dikatakan visualisasi atau membayangkan kesuksesan, membayangkan apapun yang kita inginkan itu ternyata menjadi salah satu bagian yang sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Visualisasi otomatis melibatkan pikiran kita, sedangkan pikiran kita dibagi menjadi 2. Ada pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Nah, berarti di sini visualisasi melibatkan pikiran bawah sadar. Artinya teman-teman, khususnya untuk Cancer, tetapi ini sebenarnya juga bisa berlaku untuk siapapun ya, untuk siapapun tanpa kecuali, bahwa visualisasi itu menjadi sarana yang sangat penting untuk menunjang kesuksesan kita. Teman-teman, bagaimana cara melakukan visualisasi dengan cara yang sederhana adalah dengan mengkondisikan kamu, tubuh kamu, pikiran kamu, segala sesuatu yang terkait dengan body kamu, tubuh kamu itu dirilekskan atau melakukan yang namanya relaksasi ya. Sehingga di sini posisi relaksasi berarti kamu dalam keadaan yang sangat rileks, keadaan yang sangat tenang, keadaan yang sangat santai ya. Dan sebetulnya visualisasi itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Tetapi saran saya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah atau belum terbiasa melakukan visualisasi, saran saya adalah melakukannya dengan cara relaksasi. Nah, relaksasi berarti kamu berada dalam posisi tiduran, kemudian kamu rilekskan tubuh kamu, tutup mata ya, tentunya tutup mata. Jadi langkahnya gini, kamu lakukan pertama tiduran ya, tiduran atau rebahan ya, di kasur kamu, di tempat tidur kamu, atau di tempat yang nyaman.
Nah, setelah tiduran, kamu melakukan yang namanya tutup mata. Tutup mata dan kamu fokus pada diri kamu sendiri. Pikiran, energi, dan seluruh perhatian kamu, fokuskan ke dalam diri kamu sendiri. Nah, untuk mempermudah, kamu boleh fokuskan pikiran kamu hanya kepada nafas kamu. Keluar masuknya nafas, kamu perhatikan dan kamu rasakan, sambil mengatakan dalam hati, aku rileks, aku tenang, dan aku damai. Nah, setelah teman-teman merasakan dan mencapai kondisi yang sangat rileks, gelombang otak kita akan turun dari beta menjadi alfa, dari alfa menjadi theta, ya. Artinya ketika teman-teman masuk ke dalam gelombang theta, otomatis di situ teman-teman akan masuk ke dalam kondisi bawah sadar atau masuk ke pikiran bawah sadar atau terkoneksi dengan alam bawah sadar. Nah, setelah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya visualisasi yang disertai juga dengan afirmasi. Ya, jadi artinya visualisasi ini penting sekali buat kamu lakukan secara rutin. Karena apa? Visualisasi akan membantu kamu untuk memproses dan mensegerakan apa yang sedang kamu inginkan. Membantu untuk menarik ya, secara law of attraction segala sesuatu yang kamu penginkan. Nah, sehingga dengan kamu melakukan afirmasi disertai dengan visualisasi, maka di situ kamu akan mendapatkan gambar-gambar yang jelas dari apa yang kamu pengenkan. Misal teman-teman kepengen mobil, kepengen rumah, kepengen sepeda motor, kepengen pekerjaan yang bagus, kepengen rezeki yang berlimpah, di rekening banyak uangnya, ya kan, dan harus disebutkan secara detail uangnya berapa, 100 juta, 200 juta, 500 juta, atau 1 M misalnya. Nah, tetapi nanti ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Tetapi kalau boleh saya bilang di sini, saya akan menyampaikan secara sederhana saja dulu, karena nanti di lain waktu atau di video-video berikutnya yang biasanya saya posting di channel saya yang satunya, yaitu di channel Keajaiban Hidup. Di situ lebih bicara tentang visualisasi secara detail itu apa, afirmasi secara detail itu apa, cara meditasi itu bagaimana, dan sebagainya. Nah, kamu boleh tonton videonya ada di channel Keajaiban Hidup. Untuk channel Keajaiban Hidup, linknya ada di deskripsi. Jadi teman-teman silahkan untuk mengikuti, subscribe aja di sana. Nanti di situ kamu akan mendapatkan banyak informasi tentang hal-hal penting, video-video lengkap tentang visualisasi. Kalau di sini kan sifatnya hanya sepenggal untuk melengkapi nanti kartu yang akan saya baca selanjutnya itu bagaimana, ya. Oke, jadi teman-teman intinya untuk Cancer silahkan melakukan yang namanya visualisasi dengan cara tadi, ya, relaksasi, afirmasi, dan visualisasi. Nah, di situ teman-teman melakukan yang namanya membayangkan apa yang kamu inginkan. Nah, di situ akan menunjang proses untuk menarik segala sesuatu yang sedang kamu penginkan. Tapi ingat, salah satu konsep atau salah satu hal yang harus kamu pahami adalah ketika kamu menginginkan 3 hal, menginginkan banyak hal misalnya, yang harus kamu lakukan visualisasinya adalah satu per satu, tidak boleh bersamaan. Kenapa? Karena kalau misalnya bersamaan itu akan fokus energinya tidak terlalu kuat, ya. Jadi sarannya adalah satu per satu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Sehingga di sini harapannya untuk Cancer bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan pemancaran vibrasi dengan semakin kuat agar bisa menarik segala sesuatu dengan kuat juga untuk terjadi dan terrealisasi dalam kehidupan kamu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan buka kartu berikutnya. Di sini saya akan menggunakan kartu tarot yang seperti biasa, Classic Tarot, ya, di mana kita akan buka 5 kartu terlebih dahulu, terus kemudian nanti disusul 5 kartu lagi, jadi totalnya adalah 10, ya. Kita akan melihat apa yang terwujud di tahun ini, ya. Nah, tadi di opening card saya sudah menyampaikan kunci atau paling tidak satu strategi atau keilmuan yang bisa kamu lakukan dengan cara visualisasi. Oke, sabar ya teman-teman, kita tunggu, kita kocok dulu kartunya satu persatu, kita keluarkan secara acak, secara random, kita tarik energinya untuk Cancer. Yang terwujud di tahun ini tuh apa? Yang terwujud di tahun ini untuk Cancer adalah, sabar ya,
Oke, langsung kita ambil acak aja. Di sini ada Page of Cups ya. Oke. Geser dulu sedikit, terlalu ke kanan. Baik teman-teman, kita langsung baca. Untuk yang pertama ada Justice, yang kedua ada King of Pentacles, The Hierophant, ada Page of Cups, dan kemudian The Magician. Saya akan menyampaikan secara singkat, secara sederhana, poin-poin inti penting dari apa yang terwujud di tahun ini, dan setelahnya kamu bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin. Atau kalau misalnya kamu pengen konsultasi secara detail bersama saya, secara pribadi, secara personal, silahkan aja langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom deskripsi dan juga ada di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang kepengen mengikuti channel saya yang satunya, yaitu Keajaiban Hidup, silahkan untuk klik linknya di deskripsi dan kamu bisa mengikuti berbagai macam materi tentang spiritual, ya, mistis, kehidupan dan sebagainya, dan juga miracle, ya, miracle of life. Jadi kehidupan yang penuh dengan keajaiban atau keajaiban yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, Justice ya. Jadi secara singkat saya melihat bahwa untuk Cancer akan mendapatkan semacam keadilan, semacam hal yang menguntungkan buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu selama ini merasa bahwa hidup ini tidak adil, atau ada masalah-masalah yang sedang kamu hadapi, dan kamu merasa bahwa ini tidak adil banget gitu loh, dalam konteks apapun, saya melihat di sini kamu akan mendapatkan secara natural, alam semesta akan mengkondisikan kehidupan kamu dan keadaan kamu sampai pikiran dan juga perasaan kamu ke dalam situasi dan kondisi keadilan yang cukup baik ya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin ada permasalahan konflik dengan keluarga gitu kan, mungkin itu terkait dengan warisan atau hak waris gitu ya, terus mungkin terkait juga dengan pekerjaan, di situ kamu di pekerjaan, di lingkungan kerja kamu ngerasa ada perlakuan yang tidak adil, baik itu dari atasan kamu, ada semacam like and dislike misalnya. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu akan mendapatkan keadilan itu. Misalnya kamu tuh gajinya naik, misalnya gitu kan, bisa jadi seperti itu. Atau perlakuan dari atasan kamu jadi semakin baik. Atau misalnya tadi kembali ke masalah keluarga, kalau yang tadinya mungkin ada semacam konflik di masalah waris, ya, warisan gitu ya, bisa jadi di sini akan terjadi keadilan. Atau misalnya buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang ribut masalah gonogini setelah bercerai, ya, bisa jadi di sini kamu akan mendapatkan keadilan ya. Jadi hak-hak kamu bisa diberikan atau diterima dengan baik ya. Insya Allah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang baru selesai melakukan atau sedang berproses untuk bercerai misalnya, di situ akan terjadi keadilan di masalah gonogini ya. Jadi ada banyak sekali hal yang terjadi pada Cancer. Kemudian di kartu kedua, King of Pentacles. Nah, di sini teman-teman, secara materi, saya melihat kamu akan mendapatkan semacam progres keberhasilan materi yang semakin baik. Artinya, grafik peningkatan materi kamu secara finansial, keuangan kamu itu akan semakin baik. Terlebih di sini kamu akan semakin merasa banyak pengalaman, kemudian kamu merasa lebih bijaksana dalam mensikapi segala hal. So, di sini kamu juga intinya akan merasakan hasil dari proses perjalanan kamu, dan hasil itu bisa dirasakan secara batin, secara hati, secara rasa, dan juga pikiran. Kamu lebih tenang, hati lebih damai, dan sebagainya. Dan di sini saya melihat bahwa kamu pun akan bertemu dengan orang yang boleh dikatakan dia itu memiliki kapasitas keilmuan yang cukup bagus, sehingga dia bisa membimbing kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, The Hierophant, bahwa di sini saya melihat kamu akan mendapatkan partner kerja yang bagus, anak buah yang bagus, partner kerja atau anak buah, karyawan atau semacam itu yang benar-benar mengabdi sama kamu dengan baik ya, dengan baik. Itu di kartu ketiga. Di kartu keempat, Page of Cups, saya melihat di sini ada ikan di dalam cawan, yang artinya di situ adalah simbol. Ikan itu adalah simbol kesejahteraan, simbol rezeki. Nah, di sini saya melihat bahwa akan datang rezeki-rezeki yang semakin baik untuk kamu di tahun ini dan seterusnya. Itu kartu keempat. Lalu di kartu kelima di sini, The Magician, kamu
akan mendapatkan banyak keajaiban, hal-hal yang tidak terduga itu akan terjadi dalam kehidupan kamu mulai sekarang atau mulai tahun ini dan seterusnya. Tetapi dengan cara atau dengan catatan, dengan syarat bahwa kamu semakin memiliki kualitas atau medan energi yang semakin positif atau level energi yang semakin positif. Teman-teman, kalau saya bicara tentang level energi yang positif, itu penting sekali untuk dipelajari. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya di channel yang satunya, di channel Keajaiban Hidup. Ya, kita bahas di sana tentang level energi manusia. Nah, kalau boleh saya bahas di sini sedikit bahwa level energi itu akan sangat mempengaruhi keadaan kita, pikiran kita, hati kita, ketenangan pikiran, kedamaian hati, dan sebagainya. Dan itu akan berpengaruh besar kepada kesehatan, ya, kemakmuran, kesejahteraan, rezeki yang bagus, dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa teman-teman Cancer harus selalu mengembangkan diri. Self empowerment-nya harus kamu kembangkan terus. Kamu harus belajar tentang segala sesuatu agar kamu semakin bijaksana, semakin sabar, semakin ikhlas, semakin dewasa, semakin nilai spiritual atau kedalaman spiritual kamu semakin bagus. Itu kalau saya lihat dari kartu kelima. Oke, kita terusin dulu. Kita lanjutin, keluarin kartu berikutnya. Oke. Kebalik. Ada Queen of Swords, ada The Lovers, ada Three of Pentacles, ada Queen of Wands. Satu lagi kita buka, Nine of Pentacles. Bagus sekali ya untuk masalah finansial. Baik, teman-teman, saya lihat lagi Queen of Swords, ya. Berarti di sini kamu semakin memiliki keberanian, ya. Jadi hal yang terwujud di tahun ini tidak serta-merta itu hanya berkaitan dengan materi, tidak serta-merta hanya berkaitan dengan pencapaian-pencapaian secara fisik, ya, secara materi, secara fisik, secara prestasi, tidak. Tetapi saya melihat di sini secara batin, secara rasa, secara kualitas berpikir, saya juga melihat itu ada, ya. Queen of Swords di sini menunjukkan bahwa kamu semakin memiliki keberanian, ya, semakin memiliki keberanian yang bagus, semakin memiliki ketegasan yang bagus. Sehingga di sini saya melihat di Queen of Swords kamu akan semakin memiliki ketegasan yang bagus seiring proses pengalaman kamu, seiring waktu berjalan, ya, semuanya menjadi semakin bagus. The Lovers, ya. The Lovers di sini sebetulnya ada simbol percintaan yang kurang bagus, ya. Tetapi di sini saya melihatnya adalah bahwa kamu akan terhindar dari percintaan yang tidak bagus, akan terhindar dari energi-energi cinta yang tidak bagus. Artinya bahwa bagi teman-teman yang masih single, insya Allah akan ketemu dengan pasangan yang baik. Bagi teman-teman yang sudah berpasangan, berkeluarga, udah punya pasangan gitu kan, saya melihat bahwa di sini kamu juga akan semakin memiliki hubungan yang semakin baik ke depannya, ya. Antara kalian berdua semakin belajar dan semakin memperbaiki kualitas hubungan. Yang ketiga di sini saya melihat yang kedelapan, Three of Pentacles. Jadi kamu akan merasakan hal yang kamu pengenkan, yang terwujud di tahun ini dan seterusnya adalah kesejahteraan keluarga, kedamaian di dalam keluarga, ya. Itu kalau yang saya lihat. Dan yang ke-9, Queen of Wands. Di sini tetap harus hati-hati karena di antara apa yang saya sampaikan ini selalu ada hal-hal yang menyertai, misalnya seperti energi hitam, energi buruk, itu pasti ada, gitu kan, entah datangnya dari diri kita sendiri maupun dari luar, ya, bisa dari internal kita, bisa dari eksternal, dari luar, dari orang lain dan sebagainya. Nah, teman-teman, di situ harus ada semacam kewaspadaan. Jadi jangan pernah lengah, jangan pernah lupa bahwa keimanan, ibadah itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kita
agar tetap dalam kondisi terkoneksi dengan the divine, ya, jadi energi ilahi. Ketika kita selalu terkoneksi dengan ilahi, dengan energi ilahi, insya Allah semuanya berada di dalam koridor yang positif. Kita terlindungi dari hal-hal yang negatif, kita terproteksi dari hal-hal yang buruk, gitu kan? Itu gambaran dari kartu ke-9. Nah, di kartu ke-10 yang terakhir, Nine of Pentacles, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang semakin drastis di masalah finansial kamu, di masalah keuangan kamu. Dan tentu ini tidak ada yang tiba-tiba ya teman-teman. Artinya bahwa ini hasil kerja keras kamu. Dan hasil kerja keras itu tidak bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, atau 2 bulan. Nggak bisa. Tapi itu adalah proses dan progres dari apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Karena apa? Apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari investasi di hari-hari kemarin. Intinya seperti itu. Nah, di kartu ke-10 saya melihat bahwa kamu semakin merasakan kesejahteraan yang semakin bagus, ya. Oke, saya akan buka kartu ini, ya. Kita akan mencari penegasan di kartu ini. Kira-kira hal apa saja yang harus kamu perhatikan? Hal apa saja yang harus kamu hindari, atau pesan apa sebagai garis bawah dari semua pesan-pesan yang saya sampaikan di atas tadi. Ada take action, as your angel, within the next few weeks, look for a sign. Oke, saya baca secara singkat aja teman-teman. Take action itu artinya jelas ya, bahwa kamu tidak boleh berdiam diri. Segala sesuatu yang menjadikan keinginan-keinginan kamu terwujud adalah karena kamu ada tindakan, ada action, bergerak, ya. Jadi nggak mungkin bisa segala sesuatu yang tiba-tiba datang sendiri, tercipta sendiri tanpa ada gerakan, ya. Jadi kamu harus bergerak, berkarya, bertindak, ya. Udah take action aja. As your angel, jadi tanyakan pada malaikatmu, tanyakan pada dirimu sendiri. Maka dari itu di sini saya katakan tadi ada koneksi dengan the divine, ya, koneksi dengan ilahi, karena di situ kamu akan menemukan jawaban-jawaban dari apa yang kamu tanyakan, gitu kan. Jadi intinya berlatihlah spiritual, belajarlah tentang spiritual. Oke, within the next few weeks, jadi dalam waktu dekat ini segala sesuatu akan terjadi secara bertahap, ya. Silahkan perhatikan teman-teman setelah nonton video ini bahwa apa yang terwujud itu akan terwujud secara bertahap, ya. Tidak bisa langsung brek jadi satu, nggak bisa. Jadi semuanya akan bertahap, mulai dalam waktu dekat atau mulai dari sekarang. Look for a sign. Jadi silahkan lihat tanda-tanda itu, karena tanda-tanda itu selalu ada dan selalu dihadirkan oleh Tuhan dan alam semesta. Asal kita sensitif, kita peka, kita akan melihat tanda-tanda, baik itu tanda baik maupun tanda yang buruk, ya. Jadi silahkan kamu belajar tentang spiritual, melatih kepekaan kamu, ya. Untuk lebih jelasnya, untuk melakukan bimbingan spiritual, silahkan kamu bisa melakukan bimbingan spiritual bersama saya untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang spiritual. Dan yang terakhir adalah ask for help from others, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak bisa kita bisa membuka diri, kita bisa bekerja sama dengan pihak lain, kita bisa sharing, kita bisa bertanya, bisa konsultasi dan sebagainya untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk ilmu yang lebih jelas, materi-materi yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan segala sesuatu yang kamu penginkan. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Damar Aji, dan saya sangat berterima kasih sekali lagi karena channel ini terus berkembang, ya. Oke, teman-teman yang pengen konsultasi, private reading dan juga spiritual coaching, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Oke, teman-teman terima kasih sekali lagi. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.